Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas membuat drop cap. Drop cap atau drop it merupakan huruf atau kata pertama dalam paragraf yang ditampilkan lebih besar dan mencolok. Drop cap biasa ditampilkan pada naskah publikasi seperti artikel di majalah atau koran, pada novel, cerpen, cerita rakyat, atau tulisan lainnya. Drop cap ini biasanya digunakan untuk memperindah tampilan paragraf sehingga akan lebih menarik perhatian. Langsung saja saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk membuat drop cap. Saya sudah mengaktifkan aplikasi Microsoft Word. Selanjutnya saya mengklik menu Insert. Pada pilihan Insert, pada bagian grup teks, pilih drop cap yang ingin dibuat. Tombol drop cap untuk menambahkan drop cap yang diinginkan. Sebagai contoh, saya akan membuka file naskah yang sudah pernah saya buat. Contoh, saya membuka naskah 3 yang sudah dibuat. Selanjutnya, untuk memberi drop cap pada huruf awal paragraf, maka langkah pertama saya meletakkan kursor pada huruf awal. Setelah itu, pada menu Insert, saya memilih pilihan drop cap pada grup teks. Pada saat muncul tampilan none yang artinya paragraf tanpa menggunakan efek drop cap, drop it yang artinya paragraf menggunakan efek drop cap, dan in margin yang artinya drop cap berada pada sisi kiri naskah. Sebagai contoh, lihat tampilannya. Secara otomatis Microsoft Word akan memberikan tinggi drop cap sebanyak 3 baris. Contoh, saya memilih pilihan drop it. Paragraf menggunakan efek drop cap yang tinggi huruf K-nya 3 baris dalam paragraf. Selain pemilihan bentuk margin, pada pilihan kotak dialog drop cap juga tersedia pengaturan yang lainnya. Contoh, saya akan memilih
none untuk menghilangkan drop cap yang sudah dibuat atas paragraf kata masih yang huruf M-nya mau dibuat drop cap. Klik drop cap option. Selanjutnya saya pada contoh ini akan memilih drop it. Pada bagian option untuk pilihan font berfungsi untuk mengatur jenis huruf yang khusus karakter drop cap saja. Dalam hal ini huruf M ini nantinya akan diberikan jenis huruf. Contoh saya memilih jenis huruf Tempus San ITC. Setelah itu pada lines to drop ini artinya tinggi drop cap yang berfungsi untuk menentukan jumlah baris naskah yang berdampak untuk drop cap. Secara otomatis Microsoft Word membuat 3. Pada contoh ini saya memberikan tinggi drop capnya sebanyak 2. Jumlah barisnya ada 2. Selanjutnya pada pilihan distance from text berfungsi untuk menentukan jarak atau spasi antar drop cap dengan teks pada paragraf tersebut. Contoh, saya akan memberikan jaraknya 0,5 cm atau setengah cm. Setelah itu, jika sudah menentukan jenis huruf maupun tinggi drop cap dan jarak drop cap dari teks, maka selanjutnya saya menekan tombol OK. Sehingga hasilnya akan nampak bahwa huruf M jenis hurufnya akan beda dengan teks yang lain. Sedangkan jaraknya sudah terlihat 0,5 cm dan tinggi huruf M-nya, tinggi drop cap-nya, jarak jumlah barisnya ada 2. Dalam pembuatan drop cap khusus pada Microsoft Word, dalam mengatur pengaturan naskah dokumen berbentuk kolom tidak dapat berfungsi jika sudah ada drop cap-nya. Untuk itu, buatlah atau aturlah naskah berbentuk kolom terlebih dahulu, baru buat drop cap-nya. Sebagai contoh, saya akan menunjukkan pada naskah ini, saya matikan drop cap-nya dengan memilih pilihan none. Selanjutnya, saya memperbaiki format kolom yang telah dibuat. Saya mengaturnya dengan format 1 kolom seperti awal. Selanjutnya, saya akan memberikan efek drop cap pada paragraf pertama, dalam hal ini huruf K. Insert, drop cap. Saya memilih pilihan drop cap option. Selanjutnya, saya memilih position drop cap-nya in margin. Selanjutnya, lines to drop-nya saya tetap menggunakan tinggi drop cap-nya 3 baris. Sedangkan jaraknya saya memberi 0 cm. Saya tidak membuat jaraknya. Jenis hurufnya saya ganti dengan huruf Tahoma. Selanjutnya saya mengklik tombol OK sehingga hasilnya akan tampak seperti ini. Langkah selanjutnya, apabila
Anda ingin membuat naskah ini menjadi bentuk kolom, maka sudah barang tentu nanti bentuk kolomnya tidak berfungsi. Saya contohkan, saya memblok naskah ini supaya dijadikan kolom. Layout kolom tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Karena kita sudah duluan mengatur drop cap-nya. Jadi saya ulang sekali lagi, jika Anda hendak membuat kolom, aturlah kolom terlebih dahulu, baru membuat drop cap. Jangan Anda mengatur drop cap terlebih dahulu, baru Anda membuat naskah kolom. Sekian tutorial dari saya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu. Belajar bersama pasti bisa.